Saudari-saudaraku terkasih, mendengarkan firman Tuhan dalam bacaan-bacaan hari ini, kita akan dibawa kepada kesadaran bahwa Tuhan itu begitu baik kepada kita. Di dalam bacaan yang pertama dari kitab Yeremia, kita mendengar bahwa Tuhan mau menjamin keselamatan kita, umatnya, seperti seorang ayah atau ibu berusaha selalu menjamin keselamatan dan kebaikan anak-anak bungsunya. Dan gambaran kitab Yeremia itu begitu nyata dalam Injil Markus yang kita dengarkan bersama hari ini. Mari kita sedikit membayangkan Yesus saat itu sedang dalam perjalanan bersama dengan murid-muridnya. Dia ada di dalam perjalanan dengan rombongan muridnya dan banyak orang berbondong-bondong. Saudara-saudariku terkasih, situasi pasti sangat riuh, sangat ramai pada saat itu. Yesus punya agenda, punya jadwal untuk dirinya dan juga untuk murid-muridnya. Ia berjalan dalam keramaian karena orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Tetapi dari kejauhan ada orang buta, seorang pengemis yang berseru. Pastilah ia ada dalam jarak yang cukup jauh dari Yesus sehingga ia harus berteriak, "Yesus, Putra Daud, kasihanilah aku." Saudara-saudariku terkasih, menariknya Yesus masih punya perhatian untuk seruan itu. Yesus mendengar seruan itu, dan ketika orang berusaha untuk meminta orang buta itu berdiam, tidak berbicara, jangan mengganggu, jangan ngerepoti Yesus yang lagi dalam perjalanan, Yesus sebaliknya malah berhenti. Ia menunda jadwalnya. Ia menomorduakan tujuannya dan menomorsatukan orang yang berseru-seru kepadanya itu dengan memanggil dia, memberikan kesempatan kepadanya untuk berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Bukan hanya itu, Tuhan lalu bertanya, "Apa yang bisa kubantu untukmu? Apa yang engkau kehendaki untuk kuperbuat bagimu?" Saudara-saudariku terkasih, saya merenungkan Anda dan saya, kita semua ini dalam peristiwa itu adalah orang yang bersatu di dalam komunitas yang namanya gereja. Kita berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kita bersama-sama bergerak maju, berdinamika, beraktivitas di dalam gereja, di dalam lingkungan, di dalam masyarakat untuk lebih mengenal, lebih dekat dengan Yesus yang adalah Guru dan Tuhan. Di tengah keramaian, kesibukan kita ini, saudara-saudariku terkasih, sadar atau tidak, ada Bartimius yang berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara-saudariku, kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Di tengah kesibukan kita, baik secara pribadi maupun kelompok ataupun gereja, kita diminta untuk tetap menjadi
orang-orang yang memiliki perhatian terhadap seruan-seruan itu. Seruan orang yang meminta belas kasih Tuhan. Mengapa? Pertama-tama karena mungkin Tuhan itu minta dan memanggil kita untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya. Itu seringkali mudah kita pahami dan mudah kita mengerti. Tetapi saya mengajak Anda dan saudara sekalian serta kita semua untuk juga menyadari suatu saat Anda dan saya, kita bisa ada di dalam posisi Bartimius. Posisi yang sedang berseru-seru kepada Tuhan. Pada saat itu, betapa bahagianya, betapa gembiranya hati kita, betapa riangnya jiwa kita saat kita melihat orang-orang yang ada di dekat dengan Yesus itu bukan tampil sebagai seorang kelompok yang menghambat saya untuk menjumpai Yesus, tetapi kelompok yang membantu saya dengan berkata, "Kuatkanlah hatimu, Dia memanggil engkau, mari kuantarkan dekat dengan Yesus." Saudara-saudariku terkasih, panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan zaman ini adalah panggilan untuk menjadi penyalur cinta kasih Allah. Dan panggilan itu hanya bisa kita wujudkan jika kita bersama, baik secara pribadi, sebagai kelompok kecil maupun sebagai gereja, mendengarkan apa yang kita dengar dalam bacaan kedua dari kitab Ibrani tadi. Tampil sebagai imam-imam yang bukan berbeda dengan masyarakat. Imam-imam yang dikuduskan karena sakramen pembaptisan, sakramen krisma, dan sakramen ekaristi yang kita rayakan hampir setiap minggu, sehingga kita bukan lalu menjadi orang yang terpisah dari orang-orang yang menderita itu. Saya tidak mau mengajak Anda dan kita sekalian untuk meromantisir, memberi perhatian kepada teman-teman kita yang ada dalam posisi Bartimius. Tetapi saudara-saudariku terkasih, saya yakin Anda melihat dan mengalaminya sendiri. Menolong orang-orang seperti Bartimius itu tidak selalu mudah. Secara fisik, mungkin pakaian mereka tidak bagus. Secara penampilan mungkin mereka kurang menarik. Beberapa dari mereka mungkin baunya kurang sedap. Lebih dari itu, mungkin mentalitas mereka juga tidak mudah untuk ditolong. Seringkali mereka juga mau memanfaatkan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan lewat kita dengan bersikap semaunya. Dalam banyak perjalanan gereja lalu berhenti mendengarkan suara-suara itu. Lebih baik main aman, lebih baik tetap nyaman. Anda dan saya, saudara-saudariku terkasih, yang hidup di dalam gereja Keuskupan Surabaya, dipanggil untuk menjadi umat yang dewasa dalam iman misioner. Artinya, seberapapun besar tantangannya, orang dewasa tidak menyerah. Dan buah dari misioner itu adalah keberanian kita berbuat kasih. Meskipun itu seringkali tidak mudah, seringkali juga makan hati. Tetapi itulah persembahan kita kepada Tuhan, karena Tuhan memanggil kita sebagai sarana
sebagai perpanjangan tangan keselamatannya untuk kita. Saya hendak mengakhiri renungan ini dengan sebuah kritik pedas yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi, pemimpin karismatik di India beberapa dekade yang lalu. Di dalam tulisannya, salah satu tulisannya, ia pernah mengatakan begini, Jesus Christ, yes, but Catholic Church, big question mark. Artinya, Yesus Kristus ya, baik, indah, luar biasa. Tetapi gereja Katolik, nanti dulu, kok kelihatannya beda dengan Yesus Kristus. Kritik yang sangat tajam, tetapi bukan membuat kita harus merasa bersalah, seolah-olah kita tidak melakukan dan belum melakukan apapun. Kita, saya tahu, sudah melakukan sesuatu, baik secara bersama di dalam gereja, maupun lebih banyak melakukan secara personal dalam kehidupan Anda setiap hari dengan memberi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak harus dengan diketahui oleh banyak orang, bahkan mungkin anggota keluarga Anda sendiri tidak mengetahuinya, tetapi saya percaya, saya yakin dan saya tahu umat di paroki ini dan banyak orang Katolik dimanapun melakukannya. Mari saudara-saudariku terkasih, kita dalam perayaan Ekaristi ini mohon rahmat Tuhan agar kita diberi kekuatan untuk setia melakukan upaya-upaya yang selama ini telah kita lakukan, dan juga semakin hari semakin menyempurnakan pelayanan kita, sehingga Tuhan bisa dijumpai oleh siapapun juga, terlebih mereka yang membutuhkan. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.